Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gibran Putrasedewa akan membacakan tugas yang telah saya kerjakan dengan judul Pemotongan PPh pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23. PPh pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan, penjual atau pemberi jasa, dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan, pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Objek PPh pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya, seperti yang tercantum dalam PMK nomor 111 PMK 3 2015. Pembayaran PPh pasal 23. Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong yang kemudian menyetorkannya melalui bank persepsi, ATM, teller bank, fitur bayar pajak online di online pajak, dan lain-lain, yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Ingat, jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10 sebulan. Setelah sebulan terutang pajak penghasilan 23. Namun agar dapat melakukan pembayaran pajak, Anda harus membuat ID billing terlebih dahulu. Bukti potong PPh pasal 23. Sebagai tanda bahwa PPh pasal 23 telah dipotong, pihak pemotong harus memberikan bukti potong rangkap ke-1 yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut, dan bukti potong rangkap kedua pada saat melakukan e-filing pajak PPh pasal 23 di online pajak. Pelaporan PPh pasal 23. Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT masa PPh pasal 23, lalu bisa melaporkannya melalui fitur pelapor pajak online atau e-filing gratis di online pajak. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23. Jika sebelumnya perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh pasal 23 dilakukan secara terpisah, kini ketiga hal tersebut bisa dilakukan dengan satu aplikasi online pajak yang terintegrasi, mudah, otomatis, dan lebih cepat. Tarif PPh 23 dan objeknya. Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan, yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut. Berikut ini adalah daftar tarif dan objek PPh pasal 23. 1. Tarif 15% dari jumlah bruto atas. Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Kedua, tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Ketiga, tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. 4. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK 3 2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Kelima, bagi wajib pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Keenam, jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri, atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan berhubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa.
Pembayaran atas pengadaan atau pembelian barang atau material dibuktikan dengan faktur pembelian. Pembayaran kepada pihak kedua sebagai perantara untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga. Dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis. Pembayaran penggantian biaya reimbursement, yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga. Dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga. Jumlah bruto tersebut tidak berlaku atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering. Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa telah dikenakan pajak yang bersifat final. Pembayaran gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain yang merupakan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja. Hal ini harus dibuktikan oleh kontrak kerja dengan pengguna jasa dan daftar pembayaran gaji, tunjangan, upah, atau honorarium. Pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan hasil pengadaan barang atau material terkait jasa yang diberikan. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur pembelian atas pengadaan barang atau material. Pembayaran melalui penyedia jasa kepada pihak ketiga. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur tagihan dari pihak ketiga dan disertai dengan perjanjian tertulis. Pembayaran kepada penyedia jasa yang berupa penggantian atau reimbursement ini berlaku untuk biaya yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur tagihan dan bukti pembayaran. 20 jenis objek PPh 23. Objek PPh pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK nomor 141 PMK 3 2015. Berikut ini adalah daftar lengkap objek PPh pasal 23, tarif dan cara buat hitung, setor dan e-filing yang mudah, cepat, dan aman. Berikut ini adalah daftar objek PPh pasal 23 jasa lainnya tersebut. 1. Penilaian operasial. 2. Aktuaris. 3. Akuntansi, pembukuan dan atestasi laporan keuangan. 4. Hukum. 5. Arsitektur. 6. Perencanaan kota dan arsitektur landscape. 7. Perancang desain. 8. Pengeboran drilling di bidang penambangan minyak dan gas bumi, migas, kecuali yang dilakukan oleh badan usaha tetap. Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi, migas. 10. Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi. 11. Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara. 12. Penambangan hutan. 13. Pengolahan limbah. 14. Penyedia tenaga kerja dan atau tenaga ahli. 15. Perantara dan atau keagenan. 16. Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan Clearing Penjaminan Efek Indonesia. 17. Kustodian, penyimpanan, penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI. 18. Pengisian suara, dubbing, dan atau tulis suara. 19. Mixing film. 20. Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster foto, slide, klise, banner, pamflet, baliho, dan folder. Berikut contoh penghitungan tarif PPh 23 sebesar 2%. PT AAA, yakni sebuah badan usaha tetap, menerima jasa merancang busana dengan jumlah bruto 15 juta. Berapa jumlah PPh yang harus dibayarkan? Jawab. 2% dikali 15 juta, yaitu 300.000. Contoh perhitungan PPh pasal 23 yang tidak memiliki NPWP. Jika jumlah PPh yang harus dibayar oleh seorang wajib pajak pemilik NPWP sebesar 1 juta, maka PPh yang harus dibayar oleh wajib pajak yang tidak punya NPWP adalah 1 juta tambah 100% kali 1 juta,